kita add dulu, add lagi beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, para pemirsa, para Smart Parents dimanapun berada. Kembali lagi bersama kita di sini, tentu saja dengan Puri Cinere dan dengan acara Instagram Live-nya. Kali ini kita bahas topik yang lebih menarik lagi. Kalau minggu lalu di bidang anak, terus di bidang telinga dan hidung, ini siang ini kita masih membahas tentang permasalahan di bagian hidung. Telinga, hidung, dan tenggorokan, khususnya di bagian telinga, masih untuk pada pasien anak. Nanti kita akan bersama narasumber yang tentu saja akan menjelaskan secara detail tentang topiknya. Tapi sebelum kita ketemu narasumbernya, perkenalkan saya dengan Dr. Iren dari Rumah Sakit Puri Cinere. Hari ini topik yang akan kita bahas adalah gangguan pendengaran dan deteksi dini pada anak. Sebelumnya adalah banyak beberapa studi yang mengatakan bahwa 2 dari 100 balita mengalami gangguan pendengaran, di mana sebagian besar banyak kasus yang sudah terlambat dalam penanganannya. Penyebab gangguan pendengaran itu sendiri ada banyak, dari mulai faktor keturunan, adanya penyakit infeksi, seperti misalkan infeksi telinga tengah atau otitis media, adanya trauma atau cedera kepala, atau kasus-kasus bayi prematur, dan lain sebagainya. Di antaranya gejalanya adalah di mana bayi, anak, atau balita tersebut tidak memberikan respon pada saat mendengar suara. Ya, tanpa berpanjang lagi, kita akan sapa narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Dr. Erlangga Triyuda, spesialis THT, KL, telinga, hidung, tenggorokan, kepala leher, konsultan. Ya, kepada Dr. Angga, saya sapa dulu. Assalamualaikum, Dok. Selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang, Dokter Iren. Apa kabar? Sehat semua, Mbak? Sehat, alhamdulillah sehat. Insya Allah, dokter dan yang tim di sana, insya Allah sehat selalu ya, Dok. Insya Allah baik-baik. Ya. Iya, Dok. Hari ini kita mau ngobrol nih, Dok, tentang gangguan pendengaran dan gimana sih cara deteksi dininya, terutama pada pasien anak, Dok. Gimana, Dok? Kira-kira nih, Dok. Ya, caranya banyak banget sih. Biasanya kita taunya terlambat tuh. Biasanya kita tahu anak-anak datang tahu-tahu udah nggak bisa ngobrol pada usianya udah lebih dewasa, 2 tahun, 1 tahun. Sebenarnya ada cara-cara yang mudah yang bisa dilakukan untuk dapat mendeteksi pendengaran pada bayi dan anak tanpa kita harus menunggu responnya. Nah, itu caranya mungkin kita di awal banyak caranya tuh, Mbak, untuk bisa secara subjektif dan objektif tentunya. Iya. Ya, kalau secara subjektif mungkin kita kan bayinya dikagetin, nengok nggak sih nih sebenarnya? Oh iya, nengok nih dia. Jadi respon paling mudah. Tapi itu sangat subjektif. Kalau dia nggak mau nengok, apakah dia pasti mendengar atau dia tidak mendengar? Nah, itu juga harus dipastikan. Memang saat ini kita juga di Rumah Sakit Puri Cinere juga sudah ada peralatan untuk melakukan suatu deteksi dini pendengaran yang saat ini masih dilakukan pada anak bayi baru lahir, tentu dengan resiko tinggi. Resiko tinggi itu sudah kita coba mendeteksi secara dini dia ada gangguan pendengaran atau tidak ada gangguan pendengaran. Karena intinya sih kita punya satu prinsip atau rumus 136. 1 bulan bayi ini harus sudah kelihatan nih. 1 bulan itu bayinya harus sudah tahu dia sudah kita deteksi ada gangguan pendengaran atau tidak. Kita screening, kita deteksi, kita screening pendengarannya. Nah, pada usia 3 bulan, sebaiknya sudah tahu nih bayi ada gangguan atau tidak. Biasanya kita akan ulang lagi pendengarannya. Nah, di 6 bulan harus kita tahu nih, kalaupun anaknya ada gangguan pendengaran, sudah mulai kita lakukan intervensi. Mau diapain nih bayinya gitu. Nah, paling seperti itu untuk prinsip. Biasanya kita melakukannya nggak usah repot-repot. Biasanya kita suka gabungkan dengan jadwal imunisasi anak lah misalnya. Jadi kita bayi dibawa jadi sekalian ya, Dok ya. Iya, betul. Rumah sakit itu lagi banyak COVID nih.
bolak-balik terus bingung nih gitu kan. Iya, Dok. Nah, ya, paling seperti itu. Jadi kita bisa melihat pemeriksaannya lebih komprehensif dengan pemeriksaan secara objektif. Nah, Dok, untuk pengetahuan nih, sebelum itu kan tadi salah satunya adalah cara bayinya dikagetin gitu. Tapi kan itu sebenarnya subjektif ya. Apa memang mungkin suaranya kurang keras atau lingkungan yang nggak mendukung, misalkan berisik atau apa. Sebenarnya yang ada nggak sih, Dok, cara yang sederhana sebelum akhirnya sambil nunggu, misalkan belum jadwal imunisasi gitu. Selain ngagetin bayi itu apa, misalkan pakai bunyi-bunyian atau iya kayaknya nanti banget dikagetin gitu ya. Nanti dia nangis, Dok, bukannya nengok atau dia nangis. Mungkin apa pakai bunyi-bunyian atau mungkin ada kalau tadi dokter bilang 1, 3, 6. Kalau 1 bulan mungkin buat smart parents di rumah buat gitu ya? Kalau 1 bulan tuh idealnya bayinya udah bisa apa sih gitu atau responnya 1 gimana? Bulan tuh biasanya gitu. Mereka ada respon, misalnya ada bayi ada suara-suara, ada suara apa yang ngagetin gitu ya, ada suara misalnya ada mobil datang atau suara lagi menyusuin atau dia berhenti nyusuin. Terus ada suara dia kan ada refleks noro, dia kaget gini. Nah, itu satu refleks yang sangat mudah. Tapi masalahnya itu kan sangat subjektif banget ya. Iya, betul. Kalau misalnya dia nggak kaget, aduh ini jangan-jangan nanti bikin takut ya, Dok. Dengar lagi. Padahal misalnya saya panggil Mbak Iren gitu kan, Dr. Iren. Tapi diem aja gitu kan, jangan-jangan nggak dengar. Padahal sih nggak mau denger gitu kan. Saja. Iya. Oh gitu ya, Dok ya. Iya sih, paling lihat secara 1 bulan. Ya, terus. Sebenarnya kalau misalkan sebelum 1 bulan gitu, Dok, ada nggak sih, Dok, pemeriksaannya sedini mungkin gitu, pas mungkin beberapa saat dia lahir, ada pemeriksaan khusus yang harus diperhatikan nih atau dilakukan gitu, Dok? Ada nggak, Dok? Ya, sebenarnya kita ada satu pemeriksaan namanya pemeriksaan autoacoustic emission. Satu pemeriksaan untuk menilai rumah siput dari anak tersebut. Karena kita tahu pendengaran itu sebenarnya ada suara yang masuk ke dalam telinga, dari telinga masuk ke dalam liang telinga, menggetarkan gendang telinga, dari gendang telinga masuk ke dalam telinga tengah. Di telinga tengah itu rasanya kalau kita lagi pilek kan suka jadi penuh tuh telinga kita tuh. Lagi ke puncak naik pesawat itu telinga tengah. Nah, di bawah telinga tengah itu ada namanya rumah siput. Nah, rumah siput itu yang merepresentasikan suara menjadi frekuensi. Gambarannya kalau saya suka dengan ke pasien, itu gambarnya kayak kita misalnya lagi dengerin suara musik keras di kafe, keluar jadi berdengung kan. Nah, itu sel-sel di dalam rumah siputnya itu akan bergerak dengan aktif. Bergetar. Nah, itu yang kita cek. Bergetar. Karena di dalam rumah siput itu yang paling banyak berpengaruh terhadap fungsi pendengaran dan sangat mudah diperiksa dengan alat tadi OAE. Misalnya dengan faktor risiko, dia minum obat-obatan, dia ada bayinya kuning, dia ada bayinya prematur gitu, Dok, lahir prematur. Nah, prematur bisa jadi karena si rumah siput itu baru matang pada usia 34-36 minggu. Misalnya dia datang dengan 32 minggu kita periksa, wah hasilnya jelek, kita nggak usah takut dulu karena kan bisa jadi belum matang dianya. Baik, Dok. Seperti itu harus kita harus lihat dulu responnya bagaimana dan keadaan telinganya bagaimana. Nah, itu harus kita bisa melihat sih sebenarnya gangguan seperti apa yang akan kita lakukan nantinya. Oke, baik, Dok. Tadi kan misalkan prematur nih, Dok, kita balik ke prematur 32 minggu misalkan ada kasus melahirkan 32 minggu, sedangkan tadi dokter sampaikan si rumah siput yang berfungsi untuk menghantarkan getaran dan suara frekuensi yang ada silia bulu-bulu halusnya bergetar itu matangnya di usia 35-36. Ya, pada saat dia lahir 32 minggu kan sebetulnya dia belum terbentuk sempurna. Apakah itu kita memang harus menunggu dulu? Apakah ada bisa sementara diperiksa ini, tapi kemungkinan hasilnya seperti ini, jadi nanti di minggu sekian sesuai dengan kehamilannya. Kalau di hasilnya bagus sih kita bilang ini hasilnya baik. Tapi kalau hasilnya belum baik ya kita bilang ke keluarganya, Bu, ini masih kita akan coba lakukan pemeriksaan re-screening ulang pada usia 3 bulan. Karena kita anggap, karena secara pendengaran juga ingat,
saraf pendengaran itu terbentuk dari 20 sampai 40 minggu. Jadi kalau kita cek pendengarannya sekalian, nanti 7 sampai 9 nggak bagus juga. Jadi ada faktor, karena jadi faktor resiko nih, bayi prematur. Prematurnya bukan prematurnya sih sebenarnya, tapi lebih banyak ke berat badannya. Berat badan kurang dari 2.500 resikonya ringan. Kalau berat badan kurang dari 2.000 resikonya sedang. Kalau kurang dari 1.500 resikonya cukup berat gitu kan. Jadi kita coba kumpulkan apa sih yang mau menyebabkan bayi-bayi dengan resiko-resiko seperti ini yang kita harus lakukan pemeriksaan. Nah di Puri Cinere kita sudah bisa melakukan pemeriksaan seperti ini sebenarnya. Dan bayi-bayi resiko tinggi. Oh ya, baik dok. Jadi seperti itu ya dok ya. Jadi tidak semata-mata hanya karena usia kehamilan ya dok. Jadi usia kehamilan dilihat juga sama berat badan si bayi waktu lahir ya dok ya. Ya, ada 10 penyebab tuh resiko dengan gangguan pendengaran. Salah satunya tadi ada riwayat keluarga, ada penyakit TORS, toxoplasma, rubella, sitomegalovirus, ada faktor penggunaan obat-obatan antibiotik dosis tinggi pada saat hamil atau pada saat bayinya di ICU, terus dia tidak langsung menangis, bayinya menangis tapinya pakai oksigen, jadi kurang dan lebih oksigen itu jelek. Yang berikutnya harus di setel oksigennya, jadi nggak boleh murni oksigen. Terus yang berikutnya, jadi bukan hanya ke mata ya dok ya, kalau oksigen murni tekanan tinggi ya, ke telinga jadi ke telinga juga berpengaruh ya dok ya. Iya. Jadi kalau kita ngelihat, biasanya kita kerja sama mata tuh, ke mata dulu kan matanya di mata, bayinya nangis kan tuh, udah nangis capek tidur baru kita periksa biasanya, biar gampang sih sebenarnya. Iya. Oke dok. Iya gitu Mbak Irin. Ya sepanjang ini nih dok, sepanjang pengalaman dokter nih pada kasus balita atau anak atau bahkan bayi yang sering tuh karena apa sih dok gangguan pendengarannya tuh dok? Apakah yang tadi karena kasus prematur yang tidak tertangani atau infeksi? Kan ada beberapa sumber mengatakan dari infeksi telinga tengah tuh, dok. Yang pasti banyak sih kita terakhir itu yang kita temukan tuh rata-rata rubella dan sitomegalovirus ya. Tapi memang karena jumlahnya juga yang kita dapatkan itu juga paling pasti sih pasti rubella itu karena mereka punya trias gangguan pendengaran. Misalnya biasanya dia ada gangguan mata, gangguan jantung, dan gangguan telinga. Itu biasanya karena belum menjadikan suatu kewajiban seorang ibu hamil itu harus periksa tokso. Nah, itu jadi kita masih dapatkan di situ cukup banyak kasusnya. Yang lainnya memang kalau lihat banyak-banyakan jumlah sih rata-rata memang tidak diketahui itu jumlahnya. Makanya kita perlu tahu adanya screening pendengaran baru lahir. Kalau dilihat jumlahnya tadi yang dari obat-obatan ada juga. Dari bayi-bayi, kalau bayi prematur biasanya kita akan menunggu sampai ke maturitas itu terjadi. Jadi kita beberapa kali pemeriksaan, misalnya di awalnya dia kurang bagus, kita akan cek ulang 3 bulan, 6 bulan gitu kan. Nah, yang lainnya seperti itu. Nah, kalau misalnya ada gangguan-gangguan yang lain, misalnya ada pasien-pasien ICU, nah itu juga kita akan observasi. Biasanya kita nggak perlu buru-buru periksa lah, biasanya dia di ICU kan apalagi penggunaan ventilator gitu kan, kita akan nanti kita lihat nanti saja deh pas dia udah baik, udah mau pulang, karena toh targetnya dari kami pendengaran lebih baik yang lainnya dulu deh. Jadi kita biasanya suka menunda kalau pasien-pasien di ICU sebelum dia pulang sebenarnya. Walaupun di awal kita bisa periksa bayi itu, kita periksa minimal 2 kali 24 jam dari lahir bisa kita periksa tuh. Oke. Ya dok, baik-baik. Dok, kalau untuk misalkan di awal, bisa nggak sih dok ketahuannya itu baru belakang-belakangnya, misalkan anaknya kayaknya bagus-bagus aja, cuman ketahuannya di belakang-belakang karena kok ngomongnya terlambat atau gimana, itu ada kemungkinan nggak dok kayak gitu? Bisa banget sih, karena memang banyak, karena bayi sampai umur 6 bulan tuh punya refleks yang sama. Misalnya dikagetin, ditepukin gitu ya, ditepukin kalau di depan dia kan bukan ngelihat bukan mendengar suaranya, tapi mendengar dari tepukan gerakannya sama lihat tepukannya. Ini harus benar-benar kita periksanya beneran gitu kan, beneran konsentrasi bayinya. Nah tapi mereka kan punya refleks yang sama, dia kan mengucapkan huruf-huruf yang mama seperti itu, bayi 3-4 bulan itu kan masih refleks juga, masih sama tuh sebenarnya.
nangisnya juga sama, itu agak susah. Nanti kita lihat nanti faktor-faktor apa saja sih yang berpengaruh dalam kita lihat pendengarannya dia. Nah itu juga akan kita akan pastikan fungsinya, motoriknya. Jadi untuk mencapai dia berkomunikasi dan baik itu harus banyak faktor sih yang dilihat sih. Memang ada 10 penyebab yang terbanyak gangguan bicara, tapi yang menjadi dominansinya adalah 2. Ada gangguan pendengaran atau ada gangguan non pendengaran yang biasanya terjadi di otak kita. Nah, kalau di otak kita biasanya kan, misalnya saya panggil Dokter Iren, sambil cerita ini kan yang Mbak Iren kan dengerin nih, dan kita saling tanya jawab gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita hanya, tapi kalau processing di otaknya sendiri tidak optimal kan, saya atau Mbak Iren diam aja gitu dengerin nih ngomong apa sih. Nah itu faktornya ada di otaknya dia gitu. Jadi faktor harus kita pastikan juga sih. Sebelumnya harus kita pastikan fungsi pendengarannya baik atau tidak. Itu aja sih sebenarnya. Jadi sebenarnya jadi sebenarnya pemeriksaan itu nggak berkelanjutan ya dok ya. Sebenarnya ya dok ya. Maksudnya nggak cuma di usia tertentu ya. Apa berkelanjutan ada di usia-usia tertentu kita harus ulang lagi atau gimana gitu dok? Ya kalau misalnya di awalnya kita ada alurnya sih sebenarnya, kalau dia 2 hari dia baik, kita screening baik, paling kita observasi nih sampai 6 bulan dia komunikasi udah baik atau tidak. Kalau misalnya ternyata dia udah baik, ya udah selesai. Tapi kalau misalnya belum baik, kita pasien lagi di semua frekuensi kita nilai nih. Dan nada rendah sampai nada tinggi kita pastikan, oke semua. Kalau oke semua berarti oke nih. Dia terlambatnya bukan gara-gara pendengaran, tapi lebih gara-gara yang lain. Misalnya motoriknya atau gangguan yang lainnya, seperti itu yang kita pastikan. Gangguan tumbuh kembang yang lain bisa jadi ya dok. Tumbuh kembang yang lainnya. Makanya kita akrab banget nih sama teman-teman dokter anak di tumbuh kembang, di bagian saraf anak, karena banyak faktor yang sangat nemenin gitu loh. Iya. Karena itu tadi ya dok, dari mulai bayi, balita, anak tuh dia dinamis sekali ya dok ya. Banyak sekali bisa terjadi perubahan dan perkembangannya ya dok ya. Oke dok, sambil kita ini ada beberapa pertanyaan nih dok yang udah masuk di line chat kita, sambil kita jawab-jawabin dok. Dok, pada kasus bayi baru lahir yang tidak bisa mendengar, mungkin bisa dikatakan tunarungu, ada nggak sih dok faktor dari ibu yang menyebabkan bayi seperti itu pada saat si ibu hamil yang menyebabkan bayinya lahir emang benar-benar nggak bisa dengar? Tadi kan dokter sampaikan rubella atau toksoplasma. Ada nggak sih dok faktor-faktor lain yang mempengaruhi, misalkan pada saat sakit, pada saat hamil, selain rubella ibunya ada sakit-sakit yang lain, atau ada awareness untuk obat-obatan tertentu mungkin yang nggak boleh atau menimbulkan bisa mempengaruhi pendengaran dok? Ya, beberapa obat, kita bilangnya tuli kongenital ya, congenital darkness. Nah itu yang diakibatkan dari saat lahir pada saat ibunya hamil. Tadi ada 10 faktor tersebut rata-rata memang dari kongenital. Misalnya ada kelainan gangguan tadi pemberian obat-obatan. Tadi obat-obatan misalnya obat-obatan golongan streptomycin atau golongan antibiotik, atau golongan pasien dengan cancer. Nah itu juga bisa mengganggu pendengaran ke janinnya, pemberian obat-obat cancer. Nah itu juga biasanya bisa mengganggu pada saat kehamilannya. Yang kedua faktor dari tadi misalnya infeksi virus. Tadi yang paling banyak dari TORHCS, toksoplasma, rubella, sitomegalovirus. Yang paling banyak rubella dan sitomegalovirus. Nah itu biasanya kita akan menjadi satu faktor utama juga. Yang berikutnya misalnya dia berat badan lahir rendah. Tadi yang saya bilang tadi kurang dari 2.500, 1.400 itu. Yang berikutnya tadi pada saat gangguan riwayat keluarga juga ada kemungkinan itu juga seperti itu, karena kita tahu kan di beberapa daerah di Indonesia ada satu kampung yang semuanya gangguan pendengaran semua tuh, ada juga tuh di Jawa ada, di Bali ada, di daerah Sulawesi, Makassar itu ada juga. Jadi sangat bisa ya dok ya faktor keturunan gitu ya dok ya? Ada juga biasanya apakah pasti tidak juga, karena kita harus cek, kalau dicek kromosom tuh banyak banget gitu, jadi kita tidak semua bayi kita lakukan pemeriksaan seperti itu. Tadi misalnya bayi kuning juga lumayan cukup mengganggu. Misalnya dia
18 mg per desiliter 2 minggu berturut-turut, tidak turun-turun, apalagi dengan transfusi tukar. Apalagi yang tidak hanya di sinar aja, nah itu ada relatif terganggu, penggangguannya bisa 25%, tapi salah satu sisi. Nah itu juga ada penilaian seperti itu, penelitian kita. Nah hal-hal yang seperti itu yang harusnya kita bisa antisipasi sebenarnya nih Dokter Iren. Kalau misalnya ada, jadi kita bisa di aware lah dari awal gitu loh. Oke. Dok, tadi ada kan dokter. Nggak apa-apa dok, lanjut dok. Ada riwayat apa dok? Kalau ada riwayat atau riwayat kejang juga bisa. Misalnya pasien dengan awalnya baik, tapi ternyata dia kejang, ada infeksi, ada meningitis, nah itu juga bisa kita dapatkan sebagai faktor resiko dari gangguan pendengaran. Terus tadi kebanyakan sih tadi pemberian oksigen kurang, Apgar skornya rendah atau asfiksia orang bilang ya, nggak langsung nangis. Nah, itu langsung nangis ya, atau sesak gitu ya dok, napasnya cepat. Biasanya itu jadi kita dikirim ke kita juga tuh untuk dipastikan pendengarannya oke nggak sih nih sebenarnya. Tapi rata-rata itu semua bisa bersifat reversible. Kalau nggak reversible tadi rubella, ada gangguan-gangguan keluarga, nah itu juga biasanya tidak. Ya kalau dapat ada gangguan pendengar berat biasanya tidak akan menjadi lebih baik. Paling kita pastikan tata laksananya atau terapinya seperti terapi bicara dan pemberian alat bantu dengar lebih dini. Karena dengan lebih dini itu harapannya pada usia 3 tahun mereka hanya akan mempunyai perbedaan dengan anak yang mendengar itu hanya paling banyak 30%. Jadi pengaruh dalam deteksi dini itu penting banget sih. Iya, baik dok. Penting banget, bukan gara-gara saya dokter THT, bukannya. Iya dok. Mata, telinga itu kan penting ya dok ya. Indra, panca indera kita yang penting ya dok ya. Betul. Gitu. Karena ibaratnya kalau ya mata katanya kan jendela dunia. Telinga kan pusat informasi kita untuk menerima informasi dan dalam bentuk apapun ya dok. Dok seandainya dok. Kenapa dok? Terus? Tadi dok? Enggak, tadi kalau misalnya kita hanya mengandalkan mata dan telinga saja, nanti akan ada, ini cerita lain lagi ya, ada delay juga nih yang lain nih. Kalau dia kebanyakan pakai gadget gitu kan, cuma dua doang dipakai. Nanti tumbuh kembang yang lain terhambat juga dok. Kalau cuma mata dan telinga. Jadi semuanya harus optimal sih sebenarnya. Iya. Apalagi bayi dan anak ya dok, dia sangat dinamis dan terus bertumbuh, berkembang dan banyak berubah ya dok ya. Jadi memang betul-betul kita harus aware ya dok ya, harus perhatian banget ya dok ya. Dok, tadi kan disampaikan rubella tuh dok, rubella sama toksoplasma. Seandainya dok, seandainya pada saat perjalanan si ibu hamil ini mengalami rubella, akan menjadi catatan nggak nanti pada saat lahir langsung harus diperiksa apa aja gitu, atau apa yang bisa dilakukan gitu dok, karena kan sekarang informasi banyak beredar kan, banyak kalau rubella itu mereka kan biasanya datang dengan gangguan kongenital ya, dia ada triasnya, ada 3 macam penyebab utama biasanya. Pertama ada gangguan pendengaran, ada gangguan mata, ada katarak kongenital, dan ada PDA, ada jantungnya bocor gitu kan biasanya. Nah itu paling utamanya biasanya THT itu di ujung tuh biasanya. Setelah mereka koreksi jantung, setelah koreksi mata dengan kacamata, dan THT itu biasanya di ujung. Tapi nggak apa-apa sih, intinya kita akan coba koreksi ketiganya. Yang susah bukannya tukso, tapi CMV. Cytomegalovirus. Cytomegalovirus itu dia mempunyai ada gejala yang klinik dan non klinikal. Nah itu yang harus kita pastikan. Kalau non klinikal kita tahulah biasanya kepalanya kecil kan, mikrosefali. Nah yang kedua dia biasanya ada retinitis kornea. Jadi retinitis di mata. Jadi matanya agak sedikit merah. Di THT ada penggangguan pendengaran. Nah di pendengaran itu yang agak nyebelin. Kenapa tuh dok nyebelinnya? Dia sifatnya fluktuatif, satu-satunya gangguan pendengaran yang fluktuatif. Jadi bisa diperiksa saat ini bagus, nanti bisa jadi jelek gitu kan. Nah, itu harus kita bolak-balik tuh. Nah, itu yang kadang-kadang di awal kita udah bilang bagus, ternyata dia kondisi nggak bagus, dia bisa turun lagi. Ini satu-satunya yang berubah-berubah gitu ya dok ya? Ya,
Jadi ada sih satu pemeriksaan yang harus di MRI segala macam untuk memastikan ini berubah lagi nggak sih sebenarnya, tergantung dari daya tahan tubuh anak tersebut. Kalau dia jelek, kadang-kadang dia jadi virusnya banyak. Nah itu kita akan lihat nih. Sama nih kayak COVID, kita PCR dulu nih si CMV ini gitu loh. Jadi PCR kayaknya udah sesuatu yang biasa banget ya buat kita ya. Untuk kita nilai fungsinya seperti apa gitu kan. Jadi kalau misalnya jumlahnya banyak, kita harus cek ulang sampai dia bisa bicara. Biasanya antara 3 bulanan, 3 sampai 6 bulan sekali kita cek. Tapi kalau misalnya ada kesempatan, kita bisa lakukan pemeriksaan MRI untuk menilai nanti diameter dari saraf-sarafnya. Kita lihat, kita lakukan pemeriksaan untuk kita lakukan memastikan dia bakalan fluktuatif atau enggak sih sebenarnya. Oke, baik Dok. Dok, ada pertanyaan lagi nih, saya gabung aja kali ya Dok pertanyaannya. Dok, apa saja yang menjadi faktor yang paling penting terjadinya gangguan pendengaran pada bayi, dan bagaimana ciri-ciri ciri khasnya yang bisa diperhatikan banget untuk bayi atau anak yang mengalami gangguan pendengaran? Faktor risiko tadi yang saya bilang ada 10. Ada 10 tadi ya. Kalau coba saya ulang lagi, ada faktor keluarga, ada faktor obat-obatan yang diminum, terus ada faktor infeksi, TORS, Toxoplasma rubella cytomegalovirus, ada faktor asfiksia atau pada saat prematur pakai oksigen ya Dok. Iya, terus pakai dia nafasnya nggak begitu bagus, udah bagus dikasih oksigen, jadi ada faktor pemberian ventilator. Itu juga sangat berpengaruh. Terus tadi ada bayinya kuning, berat badan lahir rendah, ada riwayat kejang, ada gangguan misalnya adanya sindrom, misalnya Down syndrome segala macam, itu ada faktor risiko ada gangguan pendengaran. Terus yang terakhir ada kelainan kraniofacial, kelainan bentuk kepala. Kelainan itu ya Dok, tengkorak ya Dok, tengkorak dan kepala ya Dok, daerah wajah dan kepala ya Dok. Jadi faktor-faktor kayak gitu yang membuat kita ada faktor risiko untuk gangguan pendengaran. Dan ciri khasnya sih biasanya kita harus banyak ajak cerita sih. Jadi kita bisa melihat tuh ada namanya pemeriksaan tes daya dengar. Tes daya dengar tuh kita bisa melihat. Misalnya umur 4 bulan harusnya udah bisa ketawa-ketawa gitu, dikagetin sih ya. Diajak cerita, dia matanya melihat ke kita dan dia bisa ada respon. Ada kontak ya Dok, kontak walaupun minimal ya kalau diajak bercanda atau ngobrol ya. Iya, ada kontak segala macam. Nah itu juga akan membuat kita bisa tahu lah ini ada gangguan pendengaran atau enggak sebenarnya secara subjektif. Tapi untuk secara objektif kita harus, kalau objektif gampang ya kita periksa gitu kan dengan pemeriksaan alat-alat OAE dan DERA. Tapi kalau misalnya secara subjektif harus kita lihat nih, jangan sampai kita taunya setelah kita bandingkan dengan tetangga sebelah nih. Anak sebelah 2 tahun udah jago banget ngobrolnya nih, kok kita belum nih. Nah, itu biasanya yang kalau dia terlambat, kalau dia gangguan pendengaran tuh biasanya ada waktu yang terbuang lah ibaratnya dari 6 bulan sampai 2 tahun itu ada waktu yang bisa kita intervensi sebenarnya dengan optimal biasanya sih. Tapi belum dilakukan. Itu sih sebenarnya. Oke. Jadi titik-titik krusialnya yang tadi ya Dok ya, secara garis besar yang tadi di awal dokter sampaikan 1, 3, 6 itu ya Dok ya? Iya, betul. Titik-titik krusial si bayi ya. Sambil kita sebagai orang tua juga harus tahu nih kalau 1 bulan bayi itu udah bisa apa idealnya, 3 bulan udah bisa apa, terus sampai dengan itu kalau misalkan ada yang kelewat atau apa, lebih baik segera dikonsultasikan ya Dok. Tergantung di mana responnya yang berkurang ya. Betul, delay speech itu faktor kan tadi Mbak Iren juga bilang pengaruhnya banyak banget tuh. Ada motoriknya lah segala macam. Tapi kita sekalian kontrol tuh biasanya, jangan sampai kita hanya konsentrasi di satu bidang yang lain suka kelewatan. Nah itu yang kadang-kadang kita tanpa sadar sih sebenarnya. Ya baik dokter. Ada lagi pertanyaannya, maaf. Dok, apakah ada cara atau tindakan yang dilakukan atau mungkin operasi jika terdapat gangguan pendengaran pada anak sehingga anak tersebut bisa kembali mendengar dengan baik? Gimana tuh Dok?
Ya, kita lihat kalau misalnya yang kita lihat gangguan pendengarannya gangguan saraf atau gangguan bukan saraf. Kalau dari lahir sih biasanya gangguannya saraf ya. Nah itu Ya. cara pertama kita ada alurnya, kita coba dengan alat bantu dengar dulu, alat bantu dengar yang kayak biasa itu ya, alat bantu dengar kita coba ada respon atau tidak. Kalau misalnya dia ada responnya baik, kita mau evaluasi berapa lama nih, 3 bulan, 6 bulan. Nah, kalau misalnya responnya yang tidak terlalu baik, ada juga yang menyatakan langsung aja dia bisa dilakukan tindakan operatif dengan cochlear implant. Dengan pemberian implantasi cochlea. Nah, itu sudah bisa juga banyak banget, tapi di Purichinelle belum ya. Kita di luar juga sudah banyak melakukan tindakan seperti itu untuk melakukan tindakan operasi implantasi cochlea. Nah, itu juga ditanam gitu di rumah siputnya ada satu kabel yang dimasukkan ke dalamnya. Seperti itu sih sebenarnya. Jadi modalitasnya biasanya kalau gangguan saraf seperti itu. Tapi kalau misalnya ada gangguan, misalnya anak-anak dengan adanya langit-langitan, celah langit-langit gitu misalnya, langit-langitan sumbing, bibir, langit-langitan, ya bibir sumbing ya dok. Langit-langit celah sumbing ya, itu bibir biasanya sumbingnya di sampai ke langit-langit mulut langit-langit ya. Nah itu biasanya juga ada masalah tuh di dalam telinga tengahnya. Nah itu biasanya tindakan misalnya atau pasien anak dengan Down syndrome itu biasanya ada masalah juga di balik telinga tengahnya. Itu kita lakukan tindakan operatif, misalnya setelah kita obatin tidak ada respon, kita lakukan kita koreksi tuh antara tekanan di balik gendang telinganya. Kita bisa menggunakan setelah kita pasien mendengarnya normal ya, kita mendengar normal tapi ada masalah di balik gendang telinganya. Nah itu kita bisa lakukan tindakan operatif dengan pemasangan pipa ventilasi. Tergantung case by case sih sebenarnya. Jadi tergantung ringan, sedang, beratnya dan jenisnya apa ya dok? Maksudnya penyebab utamanya apa ya dok? Jadi sebenarnya banyak yang bisa dilakukan untuk mengembalikan pendengaran si anak ya dok ya, selama itu tidak berat atau yang irreversible ya dok ya. Nah, selanjutnya dok, banyak pertanyaan yang masuk nih dok. Pada anak, iya dok, banyak yang masuk pertanyaannya. Tadi masih lanjutin yang operasi tuh dok. Pada anak yang sudah dilakukan operasi pemasangan alat, apakah tadi sebenarnya dokter udah sempat singgung, apakah alat tersebut akan ditanam secara permanen atau ada jangka waktu tertentu yang harus diganti di kemudian hari? Nah biasanya pemasangan implan alat mungkin tadi dok, mungkin maksudnya. Cochlear implant itu biasanya permanen sih, kita akan dipasang terus sampai besar. Jadi memang dia fungsinya untuk memperbaiki, untuk berarti kan implan di cochleanya, jadi rumah siputnya diperbaiki. Iya, jadi itu akan dikoreksi, mungkin yang akan berubah mungkin di luar alat di luarnya. Jadi alat itu ada penerimanya juga, nah itu yang akan bisa diganti-ganti mungkin ya. Tapi dalamnya biasanya rata-rata mereka akan dioperasi 1 kali aja sih. Kalau dia belum diganti-ganti nanti kan kalau dia rusak dalamnya, tapi itu sangat jarang banget sih rusak itu biasanya. Oke, baik dok. Oke, baik. Jadi kalau alatnya itu permanen ya dok ya. Nah, kalau alatnya permanen, ada kontrolnya nggak sih dok? Misalkan habis dioperasi, tentu saja kalau habis dioperasi kontrol lah ya, periksa. Nah, jangka waktu berapa bulan atau berapa yang harus dicek lagi gitu kan dok? Kalau yang luar kan memang kata dokter tadi sampaikan dicek lagi atau bisa diganti. Cuman kalau yang implan kan memang permanen ya sepanjang usia. Itu ada pengecekan idealnya dalam waktu tertentu gitu nggak dok? Biasanya sih ada pertama kali kita akan switch on dulu nih. Jadi kan alatnya tuh masih dalam kondisi off nih. Kita nyalakan dulu dan kita biasanya coba dulu nih. Coba dulu dengan beberapa kekuatan desibel tertentu kepada anak tersebut di beberapa frekuensi. Karena kan kita nggak bisa langsung optimal. Biasanya kaget dulu tuh dia. Kaget dulu, coba kita dulu seperti itu. Kita coba, kita setting dulu. Kalau di settingnya udah mulai baik, terus jadi setiap biasanya bisa sampai di awal-awal bisa antara setelah 2 minggu setelah operasi kita nyalakan dulu mesinnya. Setelah rapi, kita nyalakan dulu, bisa antara setiap bulan atau paling cepat 2 minggu sekali biasanya. Dan itu tergantung anaknya sih sebenarnya. Nah setelah itu kita akan ajarkan dia berkomunikasi sekalian sambil kita setting sampai keadaan optimal yang bisa dia menerima. Jadi kita akan mengikuti
respon tergantung respon suaranya. Jadi kita ada pakai komputer juga tuh meriksanya untuk memastikan settingannya itu tepat atau tidak setelah tentu dari hasil pemeriksaan pendengaran sebelumnya. Oke, baik dok. Ada lagi yang bertanya. Ini sebentar dok. Maaf. Apa yang membedakan tuli yang terjadi pada anak dengan respon mendengar yang berkurang pada anak autis? Gimana dok? Kayak sebenarnya kalau anak autis masih kasih respon kali ya dok, cuman mungkin lambat. Kalau gangguan pendengaran gimana tuh dok? Ada beberapa memang kita titik kenalnya nggak dok? Iya, jadi di dalam, jadi ada suara yang masuk itu kita bisa nilai sih ada gangguan pendengaran. Nah, tapi di dalam itu ada pengolahannya lagi nih, ada auditory processing disorder. Jadi ada pendengaran itu diolah lagi di kepala kita. Nah, di pengolahan di kepala itu yang bisa berpengaruh terhadap responnya dia. Biasanya kalau kita anak dengan autism, dengan dia tidak ada respon segala macam, kita pasti juga akan. Halo, dok. Berarti dia lebih banyak ke sentralnya. Berarti tata laksana rehabilitatif untuk autismnya. Tapi mungkin nggak sih anak autism dengan gangguan pendengaran? Ada juga sih sebenarnya, banyak juga gitu. Nah, itu kita double juga kita harus pastikan. Jadi yang paling bedain banget, ada nggak dok? Yang orang awam tuh bisa tahu dok, murni gangguan pendengaran atau biasanya autis atau autis dengan gangguan pendengaran? Ya, bahasa awamnya kan orang bisa melihat tatapan matanya bagus nggak sih ini dia gitu kan, respon dengan ekspresifnya baik atau enggak, penerimaannya kontaknya dia atau tidak. Ya, jadi ada berapa sekarang kita udah bagi-bagi tuh anak autism, anak dengan gangguan Asperger misalnya gitu kan, tapi yang moodnya yang kadang-kadang dipanggil juga nggak mau aja, tapi kalau mau ya mau aja. Nah, itu juga ada tingkat-tingkatannya sih sebenarnya. Jadi banyak hal yang harus kita pastikan gitu loh sebenarnya. Jadi ya tergantung dari keadaan anak tersebut sih sebenarnya. Anak dengan cerebral palsy juga kan, anak yang dia lumpuh layu gitu kan, dia kalau dipanggil diam aja, tapi kalau disuruh nulis dia dengar sebenarnya. Nah, itu biasanya kita pastikan juga sih pendengarannya seperti apa. Jadi memang agak complicated sih kalau anak tidak bisa bicara. Iya, bener dok, bener. Karena itu tadi seperti awal saya sampaikan berkali-kali tuh, bayi dari lahir minggu, bulan, tahun tuh dia dinamis, banyak bisa yang terjadi tumbuh kembangnya gitu. Dan satu anak dengan satu anak yang lain kan beda-beda sukanya ya dok, yang nggak bisa juga. Bisa sih buat perbandingan, tapi kan tidak mutlak gitu. Oh, tetangga sebelah umur sekian ini gitu. Kita harus begini kan, kadang nggak juga seperti itu ya dok ya. Iya, betul. Oke, dok, ini ada lagi. Dok, bagaimana jika sudah terjadi keterlambatan atau gangguan pendengaran yang ketahuannya udah terlambat? Apakah salah satunya bisa dengan bahasa isyarat atau bagaimana dok? Ini boleh aja sih dengan bahasa isyarat, karena kan kita juga banyak mengajarkan bahasa isyarat di dalam komunikasi dia gitu kan. Tapi di awal sih pasti kita kan mengajarkan bisa dikoreksi nggak sih sebenarnya dia, karena komunikasi yang banyak di Indonesia adalah dengan bahasa verbal gitu kan ya. Walaupun bahasa isyarat juga sudah mulai banyak dilakukan, jadi kita juga mengapresiasi karena itu relatif lebih mudah. Mereka hanya menggunakan bahasa isyarat A, B, C gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan dengan seperti itu. Tapi yang kita harus percaya diri bahwa anak itu bisa. Yang harus kita tingkatkan adalah kepercayaan diri dia untuk bisa berbahasa isyarat untuk orang lain gitu kan. Karena orang lain tuh ngeliatin ini ngomong apa sih sebenarnya gitu loh. Tapi kalau orang yang dengan bahasa isyarat pede, kan kita juga banyak tuh sekarang coffee shop yang jual juga. Gitu kan. Ada dok, sekarang udah mulai ada beberapa. Aja, gitu kan. Iya, dia tulis, ya dia dengan tulisan tangannya saya seperti ini gitu kan. Nah, tadi sebenarnya kalau misalnya dia bisa dioptimalkan dengan komunikasi akan lebih baik juga sih. Jadi itu sebenarnya upaya-upaya kita untuk bisa ujungnya berkomunikasi kan.
Yang penting bahasa dan bicaranya juga nyambung sih sebenarnya. Karena kalau misalnya dia bicaranya bisa baik tapi bahasanya tidak baik, orang bilangnya lo nggak ada ekspresi, lo nggak ada kayak bahasa planet aja nih gitu kan. Tapi kalau tapi kalau dia nggak bisa bicara tapi ekspresinya bagus, jangan-jangan ada gangguan pendengaran. Yang paling mudah seperti itu sih. Tapi harus kita pastikan. Tapi dengan dia berusaha untuk berbicara dengan bahasa isyarat, silakan saja sih. Tapi memang kita juga sudah banyak sih, kita juga udah banyak latihan untuk bahasa isyarat. Tapi otomatis sekolahnya juga harus bisa mengerti keadaan seperti itu kan. Baik, iya dok, betul. Dok, ada lagi nih dok, tadi disampaikan kan dokter deteksi dini bisa pakai OAE, Auto Acoustic Emission pemeriksaannya ya dok. Nah itu di usia berapa dok yang idealnya? Apakah benar-benar baru lahir ataukah tunggu? Taruhlah ini bayinya lahirnya keadaannya usia kehamilannya, berat badannya normal tuh dok. Apakah langsung baru lahir ataukah tetap nunggu 136 itu atau gimana dok? Biasanya sebaiknya setelah 2x24 jam. Setelah 24 jam lahir bisa kelakuan karena kalau baru lahir ceprot gitu kan, itu masih ada lemak-lemak bayi, masih ada air ketubannya yang kadang-kadang mengganggu hasil pemeriksaannya. Jadi kita bisa malah rancu nanti ya dok ya. Jadi nanti kalau bisa sih biasanya kita sebelum pulang sore atau pulang pagi itu udah periksa sebelumnya. Karena kita biasanya kita optimalkan minimal 2x24 jam atau sebelum bayi tersebut pulang dari rumah sakit. Oke, baik. Oke, dok. Ada lagi pertanyaan masuk adalah, dokter, keponakan saya usianya 18 bulan, namun saat ini komunikasinya belum baik, alias kalau dipanggil, kadang nengok, kadang enggak. Apakah adakah pemeriksaan sederhana yang bisa kita lakukan sebagai orang tua untuk mendeteksi apakah memang anak tersebut benar-benar gangguan pendengaran atau yang lain sebelum akhirnya kami lakukan pemeriksaan ke rumah sakit? Ya, paling gampang kalau misalnya, yang paling gampang nih, paling banyak sekarang nih, kalau dia pakai gadget. Kita setelin aja lagu yang dia suka, tapi dari kamar yang berbeda misalnya. Itu kan dia pasti akan, kalau dia mencari, logikanya kan langsung diam nyari gitu kan. Nah itu paling mudah sih sebenarnya. Tapi kita nggak tahu berapa desibel dia mendengarnya. Tapi setidaknya kalau dia mendengar di kamar yang suaranya lama kecil-kecil gitu, dia bisa dengar sih harusnya pendengarannya baik harusnya. Yang susah kita tidak bisa menentukan dua-duanya baik atau tidak gitu kan, salah satu atau dua, karena kan salah satu juga cukup menggantikan fungsi pendengaran satunya lagi secara pendengaran. Nah tapi kalau misalnya yang itu yang paling mudah sih. Jadi kalau misalnya dia suka sesuatu, dia akan bisa mencari sumber respon bunyi tersebut dari mana. Itu yang paling untuk gangguan. Tapi biasanya kita akan lihat lagi nih, kalau ternyata gangguan pendengarannya dia tidak ada, kita lihat nanti dengan pemeriksaan pendengaran tersebut, kita bisa lihat ada pemanjangan masalah tensinya enggak. Jadi gelombang tersebut kita nilai satu-satu. Kalau ternyata ada gelombangnya, dia pendengarannya normal, tapi gelombang yang nyampainya lama nih. Jadi kita ada gelombang-gelombang kayak EKG gitu, kalau ternyata sampai ujungnya agak lama, udah kita lihat fungsinya pendengaran lainnya bagus, nah itu biasanya salah satunya kita bisa curiga sih ada satu masalah atensi biasanya di dalam anak tersebut. Biasanya kita akan lihat nih Bu, nanti lebih dikonsentrasikan Bu ya belajarnya, karena pemeriksaan tersebut walaupun tidak terlalu besar, kita bisa mencari hampir 30% anak dengan keterlambatan seperti itu, menggambarkan adanya keterlambatan processingnya. Biasanya kita akan coba ke arah situ, tapi jarang sih kasusnya. Oke, baik. Jadi intinya yang paling mudah itu ya dok ya, disetelin lagu ya dok ya, dengan dari ruangan yang berbeda. Yang sederhana dia ada respon atau enggak ya dok? Iya, Baby Shark lah. Atau ya saya taunya begitu dong. Pasti pasiennya kalau datang begitu semua sih supaya dia diam gitu kan. Iya dok. Dok, kan ada sumber yang mengatakan gangguan pendengaran itu atau kehilangan pendengaran pada bayi dan anak bisa karena trauma dok. Nah,
berhubungan nggak sih dok? Misalkan yang kan bayi suka digendong, diangkat-angkat gitu kan? Ada beberapa apa ya? Ada beberapa bacaan tuh Literatur gitu dok. ya. Ya, ada beberapa artikel yang mengatakan kalau shaking baby itu loh dok, yang diangkat terus digoyang-goyangin itu bisa berpengaruh tidak baik terhadap bayinya. Apakah kayak gitu-gitu tuh bisa salah satu trauma dok? Trauma Maksudnya kependengaran enggak sih cedera sebenarnya. gitu dok, Enggak digoncang-goncangkan gitu. seperti Enggak ya dok? kasihan banget ya. Tapi senang gitu bayinya ya. Kan kebanyakan bayi Iya malah seneng biasanya. kan dok, ketawa, Iya. digendong, terus digoncang-goncangin. Nah itu bisa salah Shaking satu baby faktor sih timbul ya cedera nggak dok? enggak sih sebenarnya kalau kecuali dia jatuh ke jeduk berdarah gitu kan. Bisa jadi afasia. Jadi Oh, bisa 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 aja seperti itu. Tapi kalau misalnya hanya digoyang-goyang sih secara pendengaran ya, yang saya baca sih tidak enggak. pengaruhnya tidak signifikan ya, tidak apa-apa gitu loh. Tapi emang yang masih ya tidak terlalu hebat. Karena Iya, kalau iya. hebat pendengaran nanti pengaruhnya nanti di processingnya, bukan di pendengarannya sih sebenarnya. Tapi itu nanti lebih ke dokter uh, saraf anak ya. Oh, lebih ke otaknya ya dok ya? Iya, lebih Pusatnya ke ya dok ya? sentralnya, Ya, pusatnya ya, ya. betul. Oh, kalau yang langsung ke telinganya hampir dibilang tidak ada ya dok, tapi tetap Ya, sebenarnya tidak direkomendasikan ya dok yang begitu. iya ya, ya rata-rata sih kalau Ya terlalu ya boleh, kalau terlalu berlebihan tapi juga jangan sama lah. terlalu terlalu Iya, itu ya dok ya. Yang penting jangan terlalu betul keras betul. ya dok ya. Oke, baik. Sebenarnya banyak ya dok ya. Kalau dikupas satu-satu tuh sebenarnya sangat komplikatif, sangat kompleks lah dok ya. Banyak yang harus Banget sih. kita perhatikan Apalagi ya. apalagi sekarang ini dengan adanya pandemi ya. Dengan adanya pandemi Iya, ini kan banyak anak-anak yang nggak tahu nih, saya ngeliat nih pengaruh dari gadget ini, apalagi kita kan sekarang nih online pakai gadget nih. iya, Terus betul. nanti anak-anak sekolah, ya mudah-mudahan sih COVID-nya turun gitu ya, kalau Omikron ini turun mereka bisa tatap muka. Tetap Nah buka. rata-rata pengaruh dari gadget dari anak kecil itu pengaruhnya ke komunikasi juga pengaruh sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya dia ada yang menyatakan kalau dia mendengarkan gadget 30 menit sampai 1 jam tuh komunikasinya kata-katanya berkurang 23 sampai 35% kalau dia Oh, terus-menerus. Jadi memang itu iya, iya, iya. yang berpengaruh. Jadi kalau kita lihat sih nanti pengaruh dari gadget tersebut selain kalau pendengaran iyalah kita sering melakukan pendengaran kalau dia sering pakai headphone yang langsung ke dalam Iya, telinga ya, tersebut. iya. Nah itu kalau dia kan kita kalau volume tuh ada barnya ya, ada Iya, betul. berapa Iya, persen gitu kan, iya. 50%, 75. Nah kalau di atas 85% itu dia akan punya kecenderungan gangguan pendengaran bisa 3,8 kali dalam 5 tahun ke depan. Oh, Apalagi sekarang kan anak-anak maunya kan dia online pakai pakai headphone gitu ya. Suaranya iya. maunya kenceng. Udah Disumpel gitu lah nanti itu udah belajar, telinganya, dok. ya udah gitu udah selesai sekolahnya online-nya selesai nanti dia nyari PR-nya pakai online lagi kan. Iya, betul. Nah terus kalau dia mau tidur kalau anak-anak udah besar ya anak SD SMP SMA itu kan mereka tidur dengerin musik lagi kemana pakai musik atau pakai apapun lah yang masuk ke temennya itu Sampai resikonya ketiduran gitu ya, dok ya. sampai ketiduran. Iya betul tuh Mbak Iren, jadi semuanya juga akan mengakibatkan gangguan pendengaran sih nantinya dan itu baru pendengaran doang belum yang lain-lainnya gitu loh. Iya, iya, Bayang kalau iya, di iya. anak Ya, pengaruhnya di dalam konsentrasinya tuh kalau misalnya dia anak tuh makannya banyak nih kalau dia pakai ya, pakai gadget sambil nonton gitu kan. ya. Dia taunya lagi nonton ya nggak sambil makannya. Sebenarnya kita paling seneng kalau dia makannya juga berantakan gitu ya. Tahu posisi lagi makan soalnya dia kan pasti bayi kan megangnya Iya, iya. mulutnya masih masih macam-macam lagi kan. Itu proses yang pembelajaran yang baik sih sebenarnya. Kalau dia sambil nonton biasanya sih sambil disuapin rapi anaknya. Nggak berantakan tapi pengaruh ke anaknya juga lumayan banyak. Nanti anaknya tahu-tahu Hah? delay Ya, aja dok. terlambat aja karena kan konsentrasinya berbeda nantinya. Oh, Walaupun nggak iya, semua karena anak dia, seperti itu sih. iya, iya, iya. Karena dia dikasih tontonan, dia disuapin. Jadi dia, apa ya, dok? Nonton aja taunya. Iya. Jadi nggak memberikan stimulus rangsangan ke indera Iya,
indera yang lain ya, Dok ya. Kayak kita ke mall-mall gitu kan, mereka datang, mereka ibu bapak makan, anaknya nonton. Nanti bapak ibunya dikasih makan, betul. Tetap anaknya tetap nonton, dikasih makan tetap gitu. Yang penting beres. Sebenarnya mau ke mall siapa sih, ibunya atau anaknya sih sebenarnya? Yang penting nggak rewel kali, Dok, modalnya jalan. Itu sebenarnya salah ya, Dok. Iya gadget ya, Dok ya, bener ya. Kalau udah agak lebih gede, tantangannya gadget ya, Dok ya. Iya. Dari anak tuh banyak juga tuh. Kalau kita periksa di sokoknya pakai gadget tuh, jarang sih, Dok. Dipakainya hanya Sabtu Minggu. Tapi kok kayaknya fasih banget gitu kan. Kayaknya baru selesai nih makainya nih, baru 5 hari yang lalu nih nggak boleh pakainya. Iya, baik, iya. Kira-kira gitu. Dok, tadi kan membahas tentang OAE ya, Dok, Auto Acoustic Emission. Nah, itu sebenarnya modalitas itu pemeriksaannya dilakukan apa spesifik terhadap tadi yang dokter sampaikan, terhadap kokleanya, ataukah itu pemeriksaan keseluruhan, Dok, dari mulai pendengaran secara keseluruhan, atau hanya si rumah siput atau kokleanya aja, Dok? Ya, kalau kita lihat sih fungsi pendengarannya itu sebenarnya kalau di luar negeri itu tidak hanya OAE saja sih, mereka harus periksa BRA-nya juga pendengarannya. Tapi rata-rata memang kalau OAE-nya terganggu, pendengaran juga biasanya terganggu tuh. Nah, kalau misalnya ada kalanya namanya penyakit auditory neuropati. Jadi OAE-nya rumah siputnya bagus, tapi pendengarannya jelek. Iya. Itu ada juga sih. Jadi memang kalau di Indonesia masih menggunakan OAE saja sih sebenarnya sambil kita observasi. Tapi yang lebih baik selain hanya OAE juga kita lakukan pemeriksaan fungsi pendengaran BRA-nya seperti apa. Kalau dia ternyata dua-duanya udah bagus, ya udah bagus gitu kan, karena sensitivitas dan kepastian bahwa pendengarannya bagus tuh modalitasnya minimal memang 2, rumah siput dan pendengaran. Kalau OAE saja hanya pemeriksaan rumah siputnya aja, pendengarannya belum diperiksa nih. Tapi kalau misalnya, jadi baiknya dua-duanya sih. Tapi kalau misalnya baru OAE saja sudah cukup mewakili sebagian lah, walaupun belum optimal gitu. Dan biasanya ngerjain kan harus dokter THT ya, dokter anak, dokter umum pun boleh untuk memastikan. Karena kan kalau enggak, kapan ngerjainnya gitu. Jadi biar semuanya ngerjain kalau saya sih. Ya, baik, dan Dok, relatif mudah kok pemeriksaannya. Baik, terima kasih, Dok. Ada lagi yang masuk adalah selamat sore, Dok. Apakah menggunakan earphone dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan gangguan pendengaran? Lalu jangka waktu yang lama itu berapa lama sih, Dok, pakai earphone nih? Mungkin maksudnya tadi, Dok, sekolah daring, sekolah online, dia pakai headset atau pakai earset. Itu ada batas waktu minimal maksimalnya nggak? Atau misalkan per 2 jam dia harus copot sebentar, atau nggak boleh lebih dari 2 jam, atau gimana, Dok? Rekomendasi dari dokter seperti apa, Dok? Rekomendasi, kita ikut dari rekomendasi dari dokter anak juga sih, dokter THT juga setuju sih sebenarnya, karena kan memang penggunaan screen time dulu ya, itu rata-rata optimalnya 3,5 jam. Setelah 3 jam dia harus istirahat setengah jam sampai 1 jam, setengah jam lah biasanya, baru dia pakai lagi. Sedangkan untuk gangguan pendengaran itu, kalau kita desibel meternya, itu bisa di-download di aplikasi juga banyak tuh ya. Itu kalau dia 85 desibel itu bisa sampai 8 jam. Tapi kalau dia tambah 3 desibel, jadi 88 desibel, itu jadi langsung setengahnya. Jadi tinggal 4 jam. Nah, jadi kalau misalnya ada 100 desibel, itu yang kenceng banget ya, suara musik rock tuh biasanya tuh ya boleh denger paling 10-15 menit. Baik. Nah, itu yang harus kita pastikan, karena kalau enggak dia akan menurun. Tadi saya bilang kan, kalau dia pakai terus-menerus, dia akan turun 3,8 kali dalam 5 tahun. Sekarang sih nggak ada masalah, tapi next dalam 5 tahun lagi. Baru ada yang kedepannya baru kelihatan akan mulai ada gangguan ya, Dok ya? Iya, jadi pasien saya semua kan nggak enak banget ya, gara-gara pakai headphone. Nggak enak banget tuh datangnya tuh kayak gitu. Aduh. Iya, baik, Dok. Dok, nggak terasa nih 1 jam kayaknya nggak cukup ya, Dok, kalau kita ngebahas. Ketemu lagi kali, Mbak, ya. Ngebahas masalah gangguan pendengaran pada anak dan deteksinya, karena banyak banget ya, Dok. Seperti kembali lagi saya ulangi adalah
bayi, anak itu sangat dinamis, perubahannya sangat cepat dan bisa terjadi, dan satu anak dengan anak yang lain juga tidak bisa sama gitu ya dok ya. Jadi buat pemirsa, buat smart parents yang ada dimanapun, kalau mau ketemu dokter Angga, mau konsultasi, mau melakukan pemeriksaan, bisa ya dok ya, ketemu ya dok sama pasiennya ya. Mungkin ada hal yang lebih detail atau ada yang lebih private mau dikonsultasikan, silahkan ketemu dokter Angga, tentu saja di Rumah Sakit Puri Cinere setiap hari Selasa dan Kamis. Akan lebih baik jika menghubungi terlebih dahulu kepada Rumah Sakit Puri Cinere untuk jadwal konsultasi dengan beliau. Karena seperti yang tadi disampaikan dokter Angga maupun banyak pertanyaan yang sudah masuk, bahwa ini tidak semudah itu, tidak sesimpel yang kita pikirkan gitu ya dok ya. Sebelum kita akhiri, saya mengambil sedikit kesimpulan bahwa jangan abaikan dan tentu saja para smart parents di rumah perhatikan kembali anak-anaknya, usia tumbuh kembangnya, apa yang sudah harus bisa anak-anak lakukan di usia sesuai dengan usianya masing-masing. Tentu saja jika mengalami hal-hal yang tidak seharusnya, segera konsultasikan ke rumah sakit. Seperti yang dokter Angga sampaikan, usia ideal atau hal-hal yang harus diperhatikan adalah kuncinya 1, 3, 6, di mana pada usia-usia tersebut adalah usia krusial bagi smart parents untuk memperhatikan dan juga memeriksakan jika terdapat masalah atau hal yang tidak pas dengan tumbuh kembangnya, terutama dengan pendengarannya. Baik, sekian dari kami. Terima kasih Dokter Angga atas waktunya, atas ilmunya, atas sharingnya, sangat bermanfaat sekali. Next time kalau ada topik lagi, kita ngobrol lagi ya dok, lebih lanjut. Semoga kita bisa ketemu langsung ngobrolnya. Ya. Baik, makasih Mbak. Terima kasih dok, terima kasih. Insya Allah dokter sehat selalu ya dok ya. Amin, Semoga kita sama-sama terima sehat. Semuanya. Terima kasih semua pemirsa dan smart parent. Saya Dokter Iren undur diri. Mohon maaf jika ada kekurangan. Silahkan disampaikan untuk masukan dan sarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bye. Waalaikumsalam. Terima kasih dok.